Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar PAI. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, minggu kemarin kita belajar PAI tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Nah, keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam yaitu sikap tobat, mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh setelah melakukan kesalahan, dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Nah, hari ini kita kembali ke materi selanjutnya yaitu tentang surat Al-Fatihah. Nah, sebelum kita melafalkan surat Al-Fatihah bersama-sama, kita tepuk surat Al-Fatihah dulu ya. Ada yang udah tahu tepuk Al-Fatihah? Nah, kita sama-sama ya. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, udah pada hafal ya. Nanti tepuk Al-Fatihahnya diulang ya. Nah, barusan kalian sudah tahu ya tepuk Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Nah, surat Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah atau disebut surat Makkiyah. Nah, surat Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab. Nah, surat Al-Fatihah juga sebagai doa umat Islam agar bahagia di dunia dan akhirat. Nah, surat Al-Fatihah sering kita baca ya dalam sholat ya, sholat yang 5 waktu ataupun sholat sunnah kita selalu baca surat Al-Fatihah. Nah, kita sama-sama ya melafalkan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah melafalkan surat Al-Fatihah. Nah, kita baca kembali ya surat Al-Fatihah bersama-sama dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kapan kita harus membaca basmalah? Nah, membaca basmalah itu di setiap kita memulai aktivitas seperti apa? Seperti kita mau mengaji, membaca bismillah. Kita berangkat sekolah, membaca bismillah. Kita belajar, kita makan, menolong orang lain, kita harus membaca bismillah. Setiap aktivitas atau perbuatan baik harus membaca bismillah. Nah, lanjut ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, tadi kita harus membaca Bismillah. Nah, setelah kita melakukan setiap aktivitas, harus membaca Alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan ya. Seperti setelah makan kita membaca Alhamdulillah, kita bangun tidur membaca Alhamdulillah, dan yang lainnya ya, apabila kita diberikan nikmat sehat atau yang lainnya membaca Alhamdulillah. Lanjut ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Siapa yang maha pengasih lagi maha penyayang? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu-satunya zat yang memiliki keluasan rasa kasih sayang kepada makhluknya dengan tanpa batas, dan punya rasa kasih sayang juga kepada makhluknya yang tiada bertepi. Allah memberikan rizki kepada semua makhluk yang ada di bumi ini, sampai dengan makhluk yang paling kecil Allah memberikan rizkinya. Itu bukti bahwa Allah maha pengasih dan maha penyayang kepada semua makhluk ciptaannya. Ayat 4, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Siapa pemilik hari pembalasan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, ternyata kita hidup di dunia ini hanya sementara. Nah, nanti kita akan mendapat hari pembalasan atas apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Contohnya, apabila kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita akan diberi balasan surga ya oleh Allah. Nah, apabila kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka balasannya yaitu masuk neraka. Jadi, sekecil apapun kita melakukan kebaikan ataupun keburukan selama hidup di dunia, pasti ada balasannya. Nah, semoga kita semua bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sebaik mungkin dan bisa masuk surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, anak-anak, kita menyembah dan memohon pertolongan kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah satu-satunya zat yang wajib disembah dan dijadikan sandaran atau tempat untuk meminta pertolongan. Tidak ada yang lain ya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-6, Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, hal ini menjadi doa ya buat kita agar selalu meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan dan hidayah yang lurus atau jalan kebenaran atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, kita senantiasa harus meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk atau hidayah
berupa jalan yang lurus atau jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan jalan yang dimurkai atau jalan yang sesat. Nah, seperti apa jalan yang diridhoi oleh Allah? Yaitu kita sebagai umat Islam melaksanakan perintah Allah seperti melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, apabila kita tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, kita termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jangan sampai ya anak-anak solih dan solihah kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Baik anak-anak, barusan kalian sudah membaca surat Al-Fatihah dan memahami arti surat Al-Fatihah. Nah, kita baca kembali ya bersama-sama surat Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, pelajaran PAI hari ini kita cukupkan. Nah, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.